Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di hari yang ke-9 ini senantiasa diberikan keberkahan hidup, senantiasa diberikan keadaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki Ramadan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lebih khusus lagi kita mohon kepada Allah agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu di dalam kehidupan manusia, khususnya Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta ini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, yang suka nge-tag ke channel saya Pendopo Hajat Center, mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah pengembangan diri kita, proses pengupayaan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pengembangan pendidikan. Pada kesempatan yang mulia ini, berhubungan hari ini adalah tanggal 2 Mei. Dalam sejarah pendidikan, 2 Mei ini dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Oleh karena itu, mengisi kesempatan Ramadan, saya akan mencoba menguraikan sedikit saja, ya, 5-10 menit, bagaimana Ramadan mengantarkan manusia dalam esensi pendidikan, terutama puasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, membicarakan masalah pendidikan, tentunya kita sama-sama memahami bahwa pendidikan itu notabene-nya sangat berafiliasi dengan Ki Hajar Dewantara, ya, dimana beliau adalah seorang wartawan yang sangat-sangat profesional pada zaman itu, ya. Bahkan beliau diangkat menjadi pahlawan nasional, Bapak Pendidikan, Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, ya, lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, ya. Beliau lahir di Pakualam tanggal 2 Mei 1889. Wah, luar biasa, di kota Yogyakarta. Beliau wafat kembali kepada Allah tanggal 26 April 1959 ketika berumur hampir 70 tahun, ya, di usia 69 tahun. Jadi beliau mengemas satu pendidikan yang namanya Taman Siswa, satu organisasi pendidikan yang luar biasa. Sampai saat ini seluruh anak-anak kita, anak-anak didik kita sering itu, ya, mengenal yang namanya Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan memberi contoh, ya. Ing Madya Mangun Karso, ya. Artinya yang di tengah itu memberikan semangat, ya. Ingarso Song Tulodo Ing Madya Mangun Karso. Nah, kata orang Jawa begitu. Kalau saya orang Jakarta original, ya. Tuturi Handayani yang belakang itu memberikan dorongan, ya. Jadi yang depan memberi contoh, yang tengah memberikan semangat, motivasi, power, yang belakang itu dorong. Itu pola pendidikan. Wallahu alam pendidikan sekarang ini seperti apa, kita tidak bisa mengkalkulasikan. Setiap periode pemerintahan polanya berbeda-beda dan lain sebagainya.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ki Hajar Dewantara itu dijadikan satu image, satu keadaan bahwa beliau ini yang meregulasikan pendidikan. Ya. Kalau saya analisa dan baca dari berbagai macam artikel, ada sistem pendidikan paguron di zaman Ki Hajar Dewantara. Paguron. Ya. Dan kalau saya dalami lagi, paguron itu sama dengan pendidikan kepesantrenan, ya. Jadi itu model pendidikan paguran, yaitu menghendaki pusat studi dengan haluan yang lebih dulu ditentukan dan sekaligus juga rumah guru. Jadi sejak zaman-zaman kuno dulu sudah ada, ya, paguran. Tetapi yang lebih detail lagi, saya melihat bahwa ya pesantren itu sebagai ciri-ciri dari proses pendidikan rumah guru, dan taman siswa itu mengadopsi apa yang dinamakan pendidikan yang dikemas oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, bahkan beliau mempunyai karya-karya jurnalis yang sangat luar biasa. Ya, ada seperti Medan Japa, Suditomo, The Express, Kaum Muda, ya, Utusan Hindia, Cahaya Timur, itu beliau tulis. Ya, artinya pada zaman itu beliau sudah mempunyai wawasan yang cukup luas bagaimana bangsa ini terlepas dari kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa kepada bangsa Asia, terutama Indonesia. Itu kolonialisme. Wah, sejarah kita luar biasa, ratusan tahun kita dijajah oleh mereka. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari penjajahan itu. Nah, hubungannya dengan Ramadan bagaimana? Ketika kita melihat keadaan Ramadan ini, ada 3 elemen yang sangat kuat dalam esensi pendidikan. Ada yang namanya Ramadan litajhid. Ramadan itu akan mengarahkan manusia dari yang zalim, tidak zalim, dari yang suka berbohong, tidak berbohong, dari yang suka mengungkapkan janji, maka berhentilah berjanji. Jadi jangan berjanji terus. Ya. Yang kedua, Ramadan itu litadrib. Ya, litadrib itu Ramadan akan membentuk manusia, puasa akan membentuk manusia. Sistem dimensi pengawasan Allah akan membentuk manusia. Dan yang ketiga, Ramadan lita'dib. Ramadan akan, puasa akan menghasilkan manusia-manusia baru. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nanti kita Ramadan, selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, itu kita manusia-manusia baru. Oleh karena itu jaga kualitas Ramadan dengan baik, mengikuti daripada Hari Pendidikan Nasional. Rasulullah SAW memberikan regulasi untuk mencapai kesempurnaan 3 pendidikan tadi, litajhib, litadrib, dan lita'dib. Ada grade-grade yang diajarkan Rasulullah. Khamsatul asya tuhbitus shaum. Ya, ada 5 hal yang dapat membatalkan kualitas pahala ibadah puasa. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, al-kadzib, dusta, berbohong. Ya, satu plesetan bercanda seorang ayah keluar dari rumahnya, masuk lagi datang beberapa jam kemudian, mengatakan pada orang rumahnya, puasa hari ini luar biasa. Ya, capek, panas, dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebenarnya dalam CCTV Allah, beliau baru masuk ke salah satu rumah makan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wal ghibah. Apa itu ghibah? Ya, membicarakan kapabilitas orang lain kepada orang lain. Artinya ngobrol-ngobrol yang gak jelas. Adu domba. Ada ghibah, ada namimah, yaminul ghumus, wan nazara bisahwat. Jadi dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, memandang kepada wanita dengan pandangan syahwat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mudah-mudahan Ramadan litajhib, Ramadan litadrib, Ramadan lita'dib mampu mengasimisasi kita dalam proses
pemberdayaan pendidikan dalam dimensi puasa. Jadi puasa ini ya luar biasa para sahabat-sahabat sekalian, mengangkat manusia untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai apa yang dinamakan keberkahan dari Allah dengan Ramadan dan dengan puasa. Jadi hikmah daripada memperingati Hari Pendidikan Nasional, mari kita bentuk diri kita dengan litazhib, litadrib, dan lita'dib. Jaga kualitas puasa kita. Khamsatul asya tuhbitus shaum. Ayu betul sawabul kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghumus wan nadhara bisyahwah. Di Ramadan ini membentuk pendidikan yang luar biasa. Kalau kita jalani dengan baik, dengan sempurna, yakin kita akan dijadikan manusia-manusia baru dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak jaga, kita tidak bentuk diri kita tidak arahkan diri kita tidak akan menghasilkan manusia baru. Kita bukan manusia fitri. Ya, itulah pendidikan. Makanya kalau kita membicarakan masalah Ki Hajar Dewantoro itu sungguh sangat luas dan sangat panjang sekali. Ya, saya sebagai salah satu bagian dari lingkungan pendidikan berharap sebenarnya koreksi buat pendidikan itu mantapkan nilai-nilai moralitas spiritual. Berharap misalkan satu sampel saja mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti saja dijadikan mata ujian nasional, saya yakin akhlak masyarakat bangsa kita ini akan mengedepankan nilai-nilai pendidikan nasional. Kenapa? Karena mereka merasa penting. Umat merasa, rakyat merasa, bangsa kita merasa bahwa pendidikan agama itu penting. Ya, pada masuk jalur-jalur pendidikan agama yang disahkan dalam negara. Kalau dia Katolik, dia melaksanakan ujian secara Katolik. Kalau dia Protestan, dia melaksanakan ujian secara Protestan. Lebih khusus mayoritas secara Islam, dia melaksanakan pendidikan ujian nasional secara Islam. Artinya, negara mengapresiasi betul tentang moralitas, yaitu pendidikan agama. Kalau orang yang pendidikan agamanya maksimal, dia yakin dia akan mempunyai nilai akhlak yang baik. Ketika akhlak itu baik, ketika akhlak itu muncul, maka negara ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena korelasi akhlak, korelasi spiritual itu sangat berpengaruh dengan keberkahan hidup masyarakat. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau negeri itu beriman, beramal soleh, berbuat baik, Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Jadi di sinilah kehidupan. Sudah hampir 15 menit terus berjuang dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya dalam dimensi pendidikan. Yang sebagai guru kami ucapkan Hari Pendidikan Nasional. Semangat terus dengan berbagai macam modulasi pola-pola pendidikan sekarang ini. Kesemuanya itu adalah bagian dari mekanisme. Intinya pendidikan adalah mengantar manusia untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa karim. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.